Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Dengan Mbak Yeni. Ya, gimana kabarnya Mbak Yeni hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat ya. Ini dari suaranya lemes habis perjalanan jauh ya Mbak? Iya. Panas ya? Oh, ya emang di sini sekitar jam segini emang lagi panas-panasnya ya Mbak ya. Oke, sebelumnya Mbak Yeni datang ke sini atas keinginan Mbak Yeni atau disuruh orang tua, disuruh teman atau gimana Mbak? Maunya Mbak Yeni sendiri ya. Di sini tadi Mbak Yeni dianterin atau sendiri Mbak? Sendiri. Wah sendiri ya Mbak. Emang padahal jauh tapi sendiri berani ya Mbak ya? Oke. Jadi ini Mbak Yeni, saya mau konfirmasi lagi ke Mbak Yeni. Mbak Yeni sebelumnya tahu nggak sih apa itu konseling? Belum ya. Jadi konseling itu, ini saya jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami aja ya Mbak Yeni. Konseling itu proses pemberian bantuan dari konselor saya kepada konseling Mbak Yeni untuk membantu memecahkan masalah yang sedang dialami Mbak Yeni. Jadi gambaran umumnya seperti itu Mbak Yeni. Apakah Mbak Yeni dapat mengerti atau paham dengan konseling itu apa? Oke, jadi sebelum masuk ke sesi konseling, saya ingin menyampaikan ya Mbak asas-asas konseling. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan, di mana Mbak Yeni tenang saja dalam menyampaikan permasalahannya, karena insya Allah saya di sini akan menjaga asas kerahasiaan. Jadi cerita Mbak Yeni itu nggak akan terbongkar kemana-mana. Saya juga nggak bakal cerita ke teman saya nggak bakal cerita ke keluarga saya. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi diharap di sini Mbak Yeni bisa terbuka sehingga dapat menyampaikan segala permasalahannya dan dapat membantu mempermudah dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang terakhir itu ada asas kegiatan Mbak. Asas kegiatan di sini diharap konseling itu turut aktif dengan proses konseling seperti itu Mbak. Bisa dipahami ya Mbak ya? Bisa. Oke, jadi mungkin bisa diceritakan Mbak apa yang dirasakan sekarang ini, apa yang menjadi kecemasannya Mbak, permasalahannya Mbak, bisa diceritakan. Masalah buat saya itu sebenarnya saya itu homesick ya. Saya kan anak rantau, ngekos juga sebenarnya. Terus saya kuliah itu tiap weekend itu pulang ke rumah. Jadi saya tuh nggak jarang banget main di sini. Terus saya sering pulang ke rumah kan buat itu ada tanggung jawab jadi ponakan saya. Terus di sisi lain saya juga sebenarnya juga pengen punya relasi kayak teman-teman, tapi saya itu gimana ya? Saya itu baik Mbak, saya mungkin saya tangkap dari pesan apa yang diceritakan Mbak Yeni. Mbak Yeni itu jadi ini ya, setiap weekend tuh pulang, terus kemudian sebenarnya juga pengen interaksi waktu bareng teman-teman, tapi karena tanggungannya di rumah harus ngurus makan ya, jadi agak kesulitan melakukan itu seperti itu ya. Mungkin bisa ini Mbak Yeni jelaskan lagi, ceritakan lagi mungkin harapan atau kendala yang lainnya yang membuat Mbak Yeni kesusahan dalam interaksi atau apa yang ingin diceritakan lagi Mbak Yeni. Sebenarnya saya itu anaknya mandiri, kemana-mana itu suka sendiri, bisa sendiri. Cuma kadang juga pengen lah kayak teman-teman ya punya teman banyak, terus kumpul-kumpul sama teman, pas weekend banyak pulang kayak gitu. Baik, saya mengerti perasaannya Mbak Yeni. Mungkin satu sisi kita tuh suka kalau kita mandiri, bisa sendiri, tapi sebenarnya juga pengen sama kayak teman-teman lainnya ya bisa apa ya?
interaksi rame-rame bareng main sama sini bareng, apalagi Sabtu Minggu tuh waktunya main ya karena kan kesibukan hari-hari kuliah, jadi ya memang waktu untuk mainnya lebih optimal kalau Sabtu Minggu, tapi Mbak Yeni nggak bisa gitu ya. Oke, oke. Jadi kalau dari yang diceritakan Mbak Yeni itu sebenarnya keinginannya Mbak Yeni itu apa sih? Untuk dari kesulitannya itu capaian yang diinginkan itu seperti apa atau bagaimana? Sebenarnya saya juga pengen kayak teman-teman yang biar itu dia main sama teman terus belajar juga baik. Sebenarnya saya juga termasuk introvert sih sebenarnya. Soalnya saya gimana ya, kayak kalau punya temen tuh ya lucu aja, kayak kadang kayak kenal orang baru tapi cuma kayak sekedar teman biasa, nggak salah gitu. Jadi ya yang seperti saya sampaikan di awal, prosesi konseling itu membantu memecahkan masalahnya konseling. Jadi saya di sini mungkin akan membuka jalan ya Pak untuk pemecahan masalahnya. Jadi kalau eh, permasalahannya adalah karena waktu ya ibaratnya beban juga, tanggung jawab juga, kemudian keinginannya Mbak untuk tetap interaksi. Mungkin dari masalah itu kalau dipikirkan lagi, diamati lagi, itu eh, menurut Mbak Eni hal apa yang memungkinkan untuk itu Mbak? Menyelesaikan masalah itu dari yang padatnya itu, kemudian Mbak tetap pengen keluar main ini yang bisa dilakukan Mbak itu seperti apa gitu kalau dari Mbak Yeni sendiri? Lebih terbuka sama teman ya, teman tuh bisa juga gitu loh, kan saya bisa membuka cara terbuka dulu ke saya. Baik, itu menurut saya solusi yang baik ya Mbak, karena kadang tuh orang nggak mau sama kita itu karena kita kurang terbuka aja. Kalau dari permasalahannya Mbak Eni yang mungkin Sabtu Minggu punya kewajiban untuk pulang, jadi Mbak Eni mungkin bisa mengoptimalkan hari-hari yang masih di kampus kayak hari Senin sampai Jumat. Nah, ya dengan cara yang disampaikan Mbak Eni tadi kayak lebih terbuka, mungkin nggak apa-apa untuk memulai percakapan lagi dan balik lagi yang disampaikan ke Mbak Yeni yang kadang tuh punya kenalan tapi cuma kenalan aja, itu nggak masalah Mbak Yeni kayak membuka relasi lagi, karena apa ya, teman itu relasi, nanti kalau kita ada suatu masalah atau apa nanti kita bisa minta bantuan, karena kita kan makhluk sosial ya, kita harus berinteraksi, bersosialisasi dengan teman-teman gitu, karena kita nggak apa-apa nggak bisa sendiri Mbak, kita butuh bantuan orang lain gitu. Terus juga kan Mbak Yeni tadi bilang kalau Mbak Yeni itu apa ya, terbiasa mandiri ya Mbak Yeni, apa apa sendiri kayak lebih cepat dan enak aja ya kalau sendiri. Sebenarnya itu benar banget Mbak, tapi yang seperti saya sampaikan tadi, kita tuh makhluk sosial, mau nggak mau kita ini butuh makhluk lainnya untuk bantu kita, untuk teman-teman gitu. Mungkin kalau saran dari saya, banyak seperti yang solusi yang disampaikan, lebih terbuka dan juga kayak ini aja, mungkin berprinsip gini Mbak, banyak teman itu banyak kemudahan, banyak rezeki kayak gitu. Mungkin bisa seperti itu sih Mbak. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Ya, apakah yang sudah cukup untuk membantu permasalahannya Mbak ini? Terus apakah dengan solusi yang Mbak Tia disampaikan tadi dengan beberapa penambahan dari saya, apakah Mbak Yeni siap untuk melaksanakan hal tersebut? Baik, nanti saya tunggu kabar baiknya, follow up lanjutannya bagaimana, apakah ada perubahan dari permasalahan yang dialami Mbak Yeni, apa Mbak Yeni mau untuk memberikan follow up? Baik. Mungkin karena Mbak Yeni sudah mendapatkan solusi dan Mbak Yeni sudah mau untuk melaksanakan solusinya, pemecahan masalahnya, mungkin proses konseling diselesaikan sampai sini ya Mbak. Baik, semoga Mbak Yeni sehat terus dan juga punya banyak teman ya Mbak. Ya.
Mbak ini pulangnya sendiri lagi atau nunggu di antar temennya? Sendiri. Ya, hati-hati di jalan ya Mbak Yeni. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.